Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Diana. Saya Isna Difati Rosatna. Saya Fauzia Kusumaningrum Dari UIN Wali Songo Semarang akan memaparkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Uji Proksimat Briket dengan komposisi tempurung kelapa, sabut kelapa, dan ampas tepung. Limbah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang telah mencapai taraf mengkhawatirkan karena jumlahnya terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Salah satu limbah yang belum dikelola dengan baik adalah limbah organik yang jumlahnya cukup melimpah. Metode daur ulang limbah organik yang dapat menambah nilai guna adalah dengan mengkonversinya dalam bentuk briket. Briket dapat menjadi sumber bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya, menghasilkan nilai kalori yang lebih tinggi, nyala api lebih tahan lama, tidak berasap, dan ekonomis. Briket dapat menjadi solusi permasalahan limbah dan menyediakan sumber bahan bakar terbarukan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yaitu tersedianya energi bersih dan terjangkau. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas briket dengan komposisi tempurung kelapa, sabut kelapa, dan ampas tebu dengan perekat tapioka menggunakan analisis proksimat, yaitu nilai kalor, kadar air, dan kadar api. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 3 tahapan, yaitu karbonisasi, pembriketan, dan analisis uji proksimat. Karbonisasi dilakukan untuk mengubah bahan menjadi arang. Karbonisasi dilakukan menggunakan furnace selama 2 jam dengan suhu untuk tempurung kelapa dan ampas tebu adalah 500 derajat Celcius dan untuk sabut kelapa adalah 400 derajat Celcius. Selanjutnya, bahan dihaluskan dan diayak menggunakan ayakan 40 derajat. Selanjutnya adalah pembriketan. Komposisi bahan divariasikan dan dicampur dengan perekat dari tepung tapioka. Selanjutnya, bahan dipres dan di-oven kembali dalam suhu 100 derajat Celcius selama 6 jam untuk mengurangi kelembapan. Briket yang sudah jadi selanjutnya dilakukan analisis uji proksimat di laboratorium. Briket yang berkualitas baik memiliki nilai kalor yang tinggi. Nilai kalor dipengaruhi oleh komposisi bahan baku, kadar air, dan kadar api. Semakin rendah kadar air, maka kerapatan briket semakin tinggi. Karena partikel-partikel akan menyatu dengan baik dan proses penyalaan briket lebih mudah dan nilai kalori yang dihasilkan lebih tinggi. Kemudian, apabila kadar abu semakin tinggi, maka kandungan karbon terikat untuk menghasilkan kalori semakin rendah. Hal ini menyebabkan nilai kalori pada briket semakin rendah. Sampel briket dengan komposisi 100% tempurung kelapa menghasilkan nilai kalori yang terbaik. Hal ini disebabkan unsur karbon yang tinggi, kadar lignin dan selulosa yang tinggi, dan kadar air yang rendah. Sementara briket dengan komposisi campuran tempurung kelapa, sabut kelapa, dan ampas tebu memiliki nilai kalori yang lebih rendah. Hal ini disebabkan pada sabut kelapa dan ampas tebu, meskipun memiliki kandungan lignin dan selulosa yang tinggi, namun juga memiliki kadar air yang tinggi. Berdasarkan uji proksimat pada penelitian kali ini, seiring dengan penambahan tebu pada briket, kadar airnya akan semakin meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiharto pada tahun 2021, di mana ampas tebu merupakan faktor tingginya kadar air dalam briket. Hal ini dikarenakan tebu mengandung banyak cairan. Sementara itu, penambahan komposisi tempurung kelapa justru akan menurunkan kadar air. Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan briket terdapat proses karbonisasi dengan suhu yang tinggi. Proses karbonisasi ini menyebabkan tempurung kelapa mengeluarkan zat volatil dan membentuk mikropori yang lebih banyak. Pembentukan mikropori ini menyebabkan tempurung kelapa akan lebih banyak menguap sehingga tempurung kelapa memiliki kadar air yang lebih sedikit. Kadar abu berkaitan dengan kadar silika yang terkandung dalam bahan briket. Silika tidak dapat terurai pada saat pembakaran, sehingga tersisa dalam bentuk abu. Briket yang berkualitas baik adalah briket yang memiliki kadar abu yang rendah. Pada hasil uji proksimat, diperoleh bahwa kadar abu rendah ditemukan pada sampel dengan komposisi 100% tempurung kelapa, yaitu 3,2%. Sedangkan kadar abu tertinggi ditemukan pada sampel 100% ampas tebu, yaitu 10,47%, dilanjut dengan sampel 100% sabut kelapa, yaitu 9,27%. Tempurung kelapa memiliki kadar silika yang rendah dan lignin yang tinggi, sehingga kadar abunya rendah.
Lignin bersifat hidrofobik atau anti air sehingga dapat menurunkan kadar air yang berpengaruh terhadap rendahnya kadar air. Sedangkan ampas tebu dan sabut kelapa memiliki kandungan silika yang lebih tinggi sehingga kadar abunya lebih tinggi. Ada sampel B2, B3, dan B4 yang mana campuran dari tempurung kelapa, sabut kelapa, dan ampas tebu menunjukkan kenaikan kadar abu yang berurutan. Hal ini karena bertambahnya penambahan ampas tebu dan juga penggunaan sabut kelapa. Hasil analisis Proximat menunjukkan briket yang terbaik adalah briket dengan komposisi 100% tempurung kelapa dengan nilai kalor yang memenuhi standar peraturan Menteri ESDM, kadar abu dan kadar air yang memenuhi SNI. Sementara briket dengan komposisi campuran tempurung kelapa, serabut kelapa, dan ampas tebu memiliki nilai kalor yang lebih rendah, kadar air dan kadar abu yang lebih tinggi. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.